Halo Sobat Abasa. Nah, kali ini kita akan melakukan ngobrol santai dengan Fatan Rizky Effendi selaku Ketua Umum HMPS Tadris Bahasa Indonesia periode 2024-2025. Yuk kita beri aplaus dulu Fatan Rizky Effendi. Nah, Fatan Rizky Effendi kelahiran Bukit Tinggi 13 Maret 2004. Emang iya, Mas? Atau 2024? Iya. Emang iya? 2005. Berapa nih? Lah, pokoknya mau berapa tahun lahir saya, mau di mana tahun lahir saya, mau di mana tempat tahun lahir saya, yang penting saya sekarang bersama kalian. Yuk. Beri aplaus dong. Makasih. Nah, Kak Fatan ini masuk perkuliahan pada tahun 2022 ya, Fatan? Iya, betul. Saya angkatan 2022. Boleh diceritakan sedikit kenapa kok pertama awalnya ambil jurusan Tadris Bahasa Indonesia? Kalau diceritakan singkat, ya karena saya ikut OMPTKIN terus saya daftar. Ya itu. Ya. Tapi kan terlalu singkat ya, Mas. Ya. Mbak. Singkat cerita sebenarnya dari saya pribadi itu pada saat itu memang tidak terlalu berpikir akan kuliah di mana. Cuma yang menjadi saya pegangan ya memang karena dahulu kala sebelum saya masuk perkuliahan sebelum tahun 2022 itu saya pernah sempat di pondok pesantren. Pada akhirnya yang saya tentukan bahwasannya yang paling srek. Jadi kalau bahasa Jawa ki sing paling srek ning ati gitu. Yang paling dekat dengan itu yang apa ya wes akhirnya saya menemukan bahasa Indonesia, ya udah saya daftar, saya ikut prosesnya sampai sekarang. Singkatnya seperti itu. Ya, sebenarnya masih ada cerita-cerita lainnya yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini tentunya. Kak Fatan ini suka membuat saya dan Kak Eda dan juga penonton di rumah penasaran cerita seperti apa sih yang disebutkan Kak Fatan. Mungkin bisa next time kita ngobrol lagi Kak Fatan. Nah, langsung. Berarti udah selesai? Belum dong, belum. Kak. Oke. Ngopi dulu. Nah, dulu Kak Fatan, kok bisa? Kan Kak Fatan dulu kan kelahiran Padang ya, Bukit Tinggi. Kok bisa nyasar sampai ke Jawa itu gimana ceritanya? Nah, kalau saya boleh mengutip seorang filsuf mengatakan bahwasannya kesasar itu baik, tapi kesasar pada jalan yang benar. Dan saya kesasar di jalan yang benar, gitu. Ya, singkat cerita itu memang saya kelahiran Bukit Tinggi 2004, terus saya 2010 itu pindah ke Jawa, ikut simbah saya, ikut nenek saya, dan saya dibesarkan sampai lulus SD, terus SMP saya di Susuan Kabupaten Semarang, saya di pondok pesantren, terus SMA-nya saya pindah lagi, gitu, saya pindah lagi itu nyantri yo ngalap barokah bahasane itu di daerah Kediri. Nah, baru sekarang saya berada di daerah Kartosuro atau Soloraya gitu. Singkat ceritanya seperti itu. Ternyata Kak Fatan ini juga suka kemana-mana ya? Berjelajah ya, Kak? Berjelajah. Tentu, sangat tentu. Makanya di Tadris Bahasa Indonesia kan ada 4 peminatan nih ya. Makanya saya pilih jurnalistik, Mas. Jadi jurnalistik itu nanti kita bisa main kemana-mana, karena main kemana-mana itulah yang membuat saya senang, begitu. Seperti itu Kak Fatan. Iya, betul. Ternyata sejarah dari Kak Fatan yang dari Padang sampai ke Jawa itu sangat seru ya, dan bisa dikaitkan dengan peminatan di Tadris Bahasa Indonesia ya Kak Aida. Ya, jurnalistik ya, Kak? Iya, ya itu namanya juga takdir gitu. Kita punya kerentek, kita punya kecocokan. Cara bahasa Jawa ini delalah kok yo ada jodohe gitu loh. Nah, itu sudah bukan rencana saya sebenarnya untuk masuk jurnalistik, cuma ya kuwi mau delalah ada yang cocok, akhirnya saya masuk di situ gitu. Kok tadi pakai nyinggung jodoh sekali? Iya. Apa yang Maksudnya itu jodoh. Jadi pemanaan jodoh itu banyak, Mas. Iya. Jodoh Iya. katakanlah jodoh berteman akhirnya cocok, terus jodoh pekerjaan cocok Iya, pekerjaannya, bukan jodoh yang itu, bukan. Bukan yang itu ya, Kak? Bukan yang itu ternyata. Iya. Masih kecil, Masih kecil. Maksudnya masih ada yang lebih besar daripada saya, begitu. Iya. Bukan saya yang paling kecil, gitu. Terus Kak Fatan,
pas saat Kak Fatan dari Padang ke Jawa, kan tadi sama nenek dibesarkan. Apakah orang tua juga ikut ke sini atau setelah Kak Fatan dibesarkan nenek masuk SMP lagi ikut orang tua baru ikut ke sini? Pada tahun itu juga sudah ikut perantau, cuma posisinya memang saya itu ikut simbah saya, karena memang di daerah yang ditinggali simbah saya itu apa ya, bisa dikatakan bahwasannya masih pedesaan gitu, masih pedesaan, terus surau-surau ya, atau masjid-masjid itu masih ramai pada saat itu begitu ya, sampai sekarang masih ramai. Jadi memang pilihannya memang memang ditujukan bahwasannya nek memang pendidikan yang bagus agar mengerti bagaimana desa itu ya dimulai dari desa, mungkin kurang lebih seperti itu diterapkannya kepada diri saya. Iya. Tuh. Tapi di desa itu sejuk ya Kak Fatan? Oh ya sejuk no mas, soalnya nek panas itu berarti desa pesisir. Wah kalau itu iya. Bener toh? Iya benar. Tapi emang enak Kak? Apa Kak Fatan? Saya dulu juga sering di desa pelosok, hidup saya itu juga di pelosok sebenarnya. Tapi karena mungkin seperti yang dibilang Kak Fatan tadi, takdir, jodoh tadi, nah mengharuskan saya ke kota Solo dan sekarang bertemu dengan Kak Fatan. Nah, ya itu juga takdir namanya iya, mas. takdir. Jadi ya hal serangkaian yang mungkin kita rencanakan tidak kita rencanakan terjadi, ya itu sebenarnya sudah takdir kalau menurut saya begitu. Iya. Kak Fatan ini ternyata bisa memainkan kata-kata ya teman-teman Oh, ya. makanya saya jurusannya tadris bahasa Bahasa. Indonesia begitu. Bukan teknik bahasa. Oh bukan. Teknik bahasa itu adalah bentuk implementasi dari tadris bahasa Indonesia. Wah. Harus punya teknik. Jadi Iya, bahasa Indonesia jangan hanya menjadi bahasa Indonesia, tapi harus ada tekniknya begitu. Iya. Makanya ada istilah teknik bahasa Indonesia, ya harus ada tekniknya. Jangan hanya teori, harus ada tekniknya. Seperti Betul. teknik kepenyiaran. Nah, Iya. salah satunya mungkin itu juga termasuk juga teknik jurnalistik, bagaimana nanti di lapangan, bagaimana nulis berita dan lain sebagainya. Jurnalistik begitu. juga ada tekniknya ya Kak? Ada dong, semua itu ada tekniknya. Cuma mungkin beberapa hal kita melesapkan, bukan menghilangkan tapi melesapkan bahwasannya ada teknik itu tadi. Padahal sebenarnya teknik itu menjadi nanti ketika di lapangan katakan itu kan menjadi teknisnya akhirnya. Iya. Mungkin teorinya seperti ini, rancangan seperti tapi tekniknya, implementasinya itu lewat apa, atau bisa dikatakan juga fasilitasnya apa nanti ketika implementasi dari teorinya tersebut gitu. Oke. Nah, kan Kak Fatan dari tadi sudah menyinggung peminatan jurnalistik. Ya. Nah, Kak Fatan, ada apa aja di prodi Tadris Bahasa Indonesia itu? Peminatannya? Ya peminatan itu sampai sekarang, untuk sekarang itu ada 4 itu tadi ya, bisa dicari info lebih lanjutnya kan tidak mungkin saya menjelaskan dan juga memang bukan bidang saya untuk menjelaskan ya. Kurang lebih nanti ada jurnalistik, nanti ada juga kepenyiaran, terus ada juga BIPA Bahasa Indonesia untuk bagi penutur asing atau untuk penutur asing, dan yang terakhir itu ada penyuntingan. Nah, gitu. Bagi teman-teman Tabasa yang ingin mengerti keseruannya seperti apa, jangan lupa ya ikutin terus atau cari informasi tentang peminatan Tadris Bahasa Indonesia untuk semester awal masuk perkuliahan ya, buat kalian, buat maba-maba lah khususnya. Nah Kak Fatan, saya pernah mendengar cerita katanya dulu Kak Fatan pernah ikut lomba. Yang cerita siapa mas? Ada seseorang yang cerita. Dengar Iya. sih Kak, dengar. Pernah tadi Kak? Ya pernah sih, pernah. Lomba jurnal di kampus UI teman-teman Tabasa. Di sini juga UI mas, UI negeri tapi. UI negeri. Iya, di sini juga UI. Iya, UIN, UI negeri. Atau mungkin juga nggak usah asing juga bahwa ini sini itu adalah kampus Undip namanya. Undip. Universitas di Pucangan. Bisa aja Kak Fatan ini. Bisa. Ya, jelasin Kak, apa sih yang dilombakan di sana? Dan bagaimana pengalaman Kak Fatan setelah ikut lomba? Itu kan perlombaan itu diadakan di tahun 2024 ya. Tahun 2024 itu tepatnya itu pas waktu liburan sini, liburan kampus, liburan semester.
Jadi sebelum sampai akhirnya diloloskan ke sana itu sebetulnya dari pihak kampus itu sudah mengadakan seleksi terlebih dahulu. Jadi 2 terbaik akhirnya dikirimkan ke sana. Ya itu tadi, ya karena saya tuh apa namanya orang sing tidak terlalu berpegang teguh pada rencana itu. Delalah memang rezekinya, memang jodohnya itu tadi, ya toh. kembali ke Memang jodoh jodohnya lagi. akhirnya ya enggak tahu juga akhirnya apa namanya saya yang diberangkatkan ke sana. Pun pada saat itu bentuk perlombaannya itu namanya 3 minute thesis competition atau TMTC singkatannya. Jadi presentasi 3 menit tapi menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebelum presentasi harus ada tesis atau harus ada penelitian lebih tepatnya. Harus ada hal apa sih yang kira-kira mau kita bawakan ke sana? Hal apa sih yang mau kita presentasikan? Tapi ada temanya. Yang menjadi tantangan saya pada saat itu yang pertama itu memang kita membuat ada temanya yang mana temanya pada saat itu kurang lebih itu menuju Indonesia Emas 2045 ya toh. Akhirnya apa yang bisa saya bawakan dari jurusan saya, dari prodi saya yaitu bahasa Indonesia, akhirnya yang saya bawakan adalah strategi penamaan. Ya, strategi penamaan rumah masakan Padang. Wah. Ya kan memang saya dari Padang ya. Iya. Memang saya dari Padang, akhirnya apa? Hal-hal yang ada dekat saya saya rangkul. Ya ibaratnya saya rangkul, ya udah saya melakukan penelitian. Jadi pada saat itu penamaan rumah masakan Padang di mancanegara. Jadi ya cari-cari info sebanyak mungkin. Nah, akhirnya ya pokok saya klasifikasi. Akhirnya apa? Ini salah satu bentuk globalisasi kita, go internasional kita, bahwasannya menamakan rumah masakan Padang itu tidak dengan bahasa sana, tidak dengan bahasa yang tetap sederhana atau apa dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali itu. Saya apa namanya? Itu menemukan puluhan data penamaan rumah makan. Ya wes itu akhirnya saya korelasikan dengan tema bahwasanya menuju Indonesia Emas, yaitu salah satunya apa? Yuk, nasionalisme itu harus ada. Iya. Soalnya tidak akan menjadi Indonesia Emas kalau nasionalismenya tidak ada. Gitu. Iya, Kak Fatan, Gitu. benar. Gitu. Juga benar itu. Nah, saat Kak Fatan lomba di sana itu mendapat juara atau tidak? Ayo. Wah, juara belum sih mas. Oh, belum. Soalnya memang saya mengakui pada saat itu peserta-peserta lain itu memang ada yang dari kedinasan. Dan di apa namanya mereka itu di asrama, dan mereka tuh apa namanya sedikit cerita ya, mereka tuh ada apa namanya kebiasaan rutinan setiap makan itu wajib pakai bahasa Inggris. Wah, sedangkan Ngeri. saya kan nongkrong ketemu siapa gitu kan pakainya Ngopi. bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau daily conversation-nya bahasa sehari-harinya kan bahasa Indonesia. Jadi ya memang saya mengakui yang pertama di situ, jadi yang kedua memang saya niati cari pengalaman saja. Soalnya cari juara itu Gusti Allah yang ngasih gitu saya. Wah, iya. Gitu aja. Nah, Kak Fatan kan habis dari situ. Iya. Pengalaman seperti apa yang dari Kak Fatan? Kan lomba itu di UI ya kan, dapat pengalaman. Nah, setelah kembali dari sana itu melihat teman-teman di sini atau melihat suasana di sini atau berbeda atau tidak? Yang awalnya kan Kak Fatan di Solo berangkat ke UI, setelah kembali lagi kan di sana juga beberapa hari lah Kak Fatan. Iya. Ya, yang pertama kalau lihat yang namanya cultural atau kultur itu Iya. pasti beda ya toh. Orang yang hidup di pinggiran kota, orang dengan hidup kota jelas beda, apalagi memang di sana itu kan di apa namanya kalau di Depok itu kan sudah dekat yang namanya dengan Jakarta, kota metropolitan dan lain sebagainya, jelas berbeda. Cuma yang saya garis bawahi, yang paling mengesankan sebelum saya memulai semuanya, saya sebelum di mentoring dan lain sebagainya itu apa? Saya itu sampai Depok itu pagi hari ya toh, saya langsung bersin-bersin. Kenapa Kak Fatan? Karena tidak cocok cuacanya. Cuacanya. Saya hampir Udara, sehari udara. udaranya saya nggak cocok karena kebiasaan di sini atau pun ketika dapat udara dingin, udara sejuk itu kan berarti daerah Selo atau Karanganyar ya. Iya. Jadi sampai sana itu langsung wahing gitu. Pahing. Saya tanya kenapa, nggak tahu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, oh ternyata saya memang penyesuaian cuaca. Oh ternyata memang ada tuh seperti itu. Soalnya sebelumnya saya nggak pernah merasakan penyesuaian cuaca. Ya baru kemarin itu. Pertama set pagi itu sampai ba'da subuh jam 6-an, yes wahing. Jadi hidung itu rasanya tuh gatal banget. Cuma gatalnya itu enggak sing bisa digaruk gitu loh Iya. Mas. Jadi gatal.
seperti itu. Ya. Nah, bagi teman-teman Rafa Tabasa yang mungkin juga ingin mengikuti jejak Kak Fatan yang lomba ke UI. Nah, persiapkan diri kalian dari sekarang dan jangan lupa jurnalnya dibuat. Nggak mungkin kan kalian lomba tanpa jurnal. Tapi Sobat Tabasa, yang terpenting itu bukan mengikuti jejak saya, tapi saya yakin sobat-sobat Tabasa itu pasti punya jejaknya masing-masing, pasti punya prinsipnya masing-masing. Ya sudah, itu dijalankan saja. Soalnya kalau saya suruh ikut jalan saya juga bingung jalan saya yang mana. Terlalu banyak jalannya Kak Fatan ini ya, teman-teman. Saya juga bingung nanti kesasar atau gimana, parah nanti ya. Malah beda jalan ya. Malah Kak? beda jalan. Soalnya saya juga bingung jalan saya tuh yang mana tuh. Gitu. Ya Kak Fatan. Nah, Kak Fatan, kan Kak Fatan ini juga di organisasi menjadi ketua umum. Nah, bisa diceritakan dulu pertama ikut organisasi HMPS sampai menjadi ketua dan proker apa yang ingin Kak Fatan capai di periode ini? Wah, kalau bicara tentang ketua itu saya malah teringat dengan ucapannya Gus Dur. Jadi beliau itu ketika dilengsarkan itu beliau ditanya sama wartawan atau siapa lah, pokoknya ada yang tanya, Gus, kenapa kok tidak dipertahankan? Gus, kenapa kok tidak diprotes? Padahal itu kan dikudeta toh beliau. Enggak memang murni beliau mengundurkan diri toh. Yeah. Itu kan bahasanya dikudeta. Jawaban beliau adalah tidak ada jabatan di dunia yang harus dipertahankan secara mati-matian. Nah, jadi mungkin saya bisa menjawab itu ya kembali lagi. Bagi saya menjadi sosok visioner mungkin ketua itu bukan segalanya. Cuma bisa digarisbawahi bahwasannya tapi itu memungkinkan untuk hal-hal lainnya. Tapi jangan menganggap bahwasanya itu semuanya. Soalnya kembali ke pribadi masing-masing. Ketika tidak bisa mengemban amanahnya kan ya malah bubrah tuh Mas. Malah malah ndak jadi. Tapi ketika bisa ya bagus banget. Jadi itu memang pilihan sulit, ibaratnya kalau berhasil, ya berhasil beneran. Kalau tidak, ya sejarah akan mencatatnya, seperti itulah. Ya, berarti tergantung bagaimana kita bertanggung jawab atas organisasi itu, Kak Fatan. Nah, teman-teman Tabasa, ingat, tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab pada diri kalian, kepada organisasi yang ikut organisasi. Nah, jangan lupa ya, ingat kewajiban kalian di sini untuk berkuliah. Ingat, itu niat dari rumah. Ketika sampai sini kalian ikut organisasi, maka bertanggung jawablah di organisasi. Begitu Kak Fatan? Sebelum sampai situ, saya mau tanyain dari tadi kan saya terus yang ditanya tuh. Saya gantian mau tanya, ini boleh nggak? Ini Kak Ida, kita dihabisi di sini. Saya gantian mau tanya nggak? Ya. Dari Kak Aida sama Kak Rizky itu bagaimana pandangannya terhadap yang namanya satu perkuliahan atau kita kuliah atau kita ngampus ya bahasanya, dua organisasi, ketiga keluarga, itu bagaimana pandangannya? Soal itu kan tiga hal yang ada di sekeliling kita dan memang kelihatan di depan mata, tapi kan bagaimana akhirnya memandang ketiga subjek tersebut atau ketiga objek tersebut? Bagaimana? Oh, semisal keluarga begini, nanti organisasi begini, perkuliahan begini, atau bagaimana? Ya dari tadi saya yang ditanya terus ya. Monggo Kak Aida dulu. Mungkin bisa menjawab. Tadi itu ya Kak, pandangan orang tua organisasi ya. Perkuliahan. Ya. Itu kan tiga yang berbeda. Kalau menurut saya dari perkuliahan dulu ya Kak. Kalau perkuliahan itu kan kita mengikuti organisasi. Kuliah sambil organisasi juga kan. Nah, itu menurut saya itu tergantung dari kitanya. Kalau kita bisa membagi waktu itu ya Kak. Ya kayak jadi intinya kayak bisa membagi waktu lah. Bagi waktu dari ini kita ikut organisasi, terus tugas juga. Jadi gimana caranya kita membagi waktu dari kita sendiri. Kayak gitu. Oke. Tidak ada yang salah dengan pandangan tentunya ya. Tidak ada yang salah. Kalau Masnya pandangan ke apa dulu ini Kak Fatan? Kan ya itu tadi tiga hal itu tadi. Ya, dari berhubungan antara tiga ini berhubungan menjadi satu atau satu-satu? Yo, terserah sampean. Oh, terserah saya. Nah, gini ya Kak Fatan. Kalau menurut saya kuliah itu kan sebelum kita tahu sendiri lah kan, kita dari rumah niat. Nah, itu kan niatnya dari rumah emang mencari ilmu perkuliahan. Nah,
ini nanti bersangkutan dengan orang tua. Bagaimana orang tua yang mencarikan uang anaknya hingga dia tidak mengenal waktu, tidak mengenal cuaca, dia tetap mencari uang buat anaknya. Nah, jadi ketika kita tidak bersungguh-sungguh untuk di perkuliahan, nah seperti itu tanggung jawabmu ke orang tua gitu. Apakah sudah dipenuhi apa belum? Kalau ke organisasi kan nanti beda lagi. Ke organisasi soalnya itu kemauan kita untuk ikut di organisasi tersebut. Nah, gitu. Di organisasi ini kita juga tidak bisa seenaknya karena kita kalau bahasanya Kak Fatan tadi ada ngabdi. Ya kan? Ngabdi ke organisasi. Nah, apa yang sudah kamu berikan ke organisasi itu? Nah, gitu. Menjadi tanggung jawab. Ya. Jadi tanggung jawab pada diri kita. Kalau perkuliahan tanggung jawab kita kepada orang tua. Tapi kalau organisasi tanggung jawab diri kita kepada organisasi. Tuh. Boleh tepuk tangan Sobat Dewasa. Sementara untuk hostnya saya ambil alih dulu ya. Gak bisa. Tetap saya. Mungkin Kak Aida ada yang ingin ditanyakan ke Kak Fatan? Sudah. Ah, ini Kak, bentar. Oh, enggak jadi alhamdulillah. Ralat. Bener Kak, motivasi buat HMPS kan kakaknya ikut HMPS ya, organisasi HMPS Tadris Bahasa Indonesia. Motivasi buat organisasi tahun ini dan kedepannya itu apa Kak? Oke, berbicara tentang motivasi ya, sebelumnya saya disclaimer dulu, saya bukan motivator gitu. Saya juga bukan tokoh inspiratif, cuma karena memang diminta saya usahakan untuk memberi kan gitu. Terkait apa motivasinya ya, yang kurang lebih yang pertama itu jelasnya jangan menjadikan itu sebuah beban. Dalam artian beban pikiran gitu loh, beban tanggung jawab. Itu memang wujudnya itu adalah tanggung jawab. Cuma jangan dinarasikan wah ini beban saya. Soalnya apa? Soalnya nanti pikiran-pikiran yang semacam itu bentuk-bentuk pemikiran paradigma yang demikian yang ada konotasi sedikit negatifnya atau malah negatif itu akan benar-benar menjadi beban. Akhirnya apa? Akhirnya menjalani itu tidak cara have fun, tidak cara seneng gitu, tidak merasa suka dalam menjalani. Yang jelas yang pertama itu jadi harus dianggap diniati. Jadi kalau bahasanya pondok pesantren diniati tolabul ilmi. Soalnya memang itu tadi yang namanya ilmu itu kan banyak banget gitu. Salah satunya ilmu dalam organisasi diniati tolabul ilmi, diniati mencari ilmu, ya ilmu apa yang sesuai dengan yang kamu cari begitu. Dan untuk motivasi yang berikutnya yaitu yang jelas salah satu hal yang paling mengena di dalam organisasi itu sebetulnya adalah namanya itu kerjasama. Soalnya nanti ketika sudah terjun di dunia profesional ya saya bicara seperti ini tuh karena ada yang mengasih tahu kepada saya, jadi ada yang cerita ke saya walaupun saya belum terjun ke dunia profesional karena statusnya kan sekarang masih mahasiswa aktif semester 6 ya. Sama. Jadi kita sama. Nanti ketika dunia profesional itu jelas yang namanya kerjasama itu sangat penting dan mana itu dibangun atas asas kepercayaan. Nah, sebetulnya sudah ada di dalam organisasi bidang-bidangnya masing-masing. Cuma kan ketika katakanlah bidang A dengan bidang B itu tidak saling percaya, yuk nggak bisa maju semuanya. Nah, tapi selain itu juga perlu garis bawahi bahwasannya harus disertai semangat juga. Soalnya apapun itu ketika nggak semangat ya nggak berjalan juga. Apapun bahkan termasuk pengen kuliah ya atau pengen berangkat kuliah ketika semangat ya ilmunya susah masuk. Langsung masuk kanan, masuk keluar kiri atau masuk kiri masuk kanan gitu. Atau nggak masuk. Gitu. Itu bahaya dong Kak kalau nggak masuk. Kalau masuk kan masih ada endapan-endapan ya. Kalau nggak masuk itu masih ada endapan. Kalau udah masuk kan susah. Mungkin berhenti di gendang telinga. Nah, itu bisa jadi gitu. Di tengah-tengahnya ya. Itu. Dan yang jelas harus punya yang namanya prinsip. Tuh, harus punya prinsip. Terutama di organisasi harus ada prinsipmu apa, kamu di organisasi mau cari apa gitu. Dan jangan sampai tersia-sia dulu. Sudah ikut organisasi, waktunya itu memanage waktunya untuk organisasi malah enggak dapat apa, jangan sampai. Jadi memang harus diperhitungkan dapat enggak gitu. Cuma yang perlu digarisbawahi juga, terkadang kita itu mendapatkan hal-hal yang tidak kita sangka di dalam organisasi. Itu banyak saya temui bahwasannya mungkin ketika
kita sebelumnya tidak masuk organisasi, yes, ini saya ceritakan diri saya. Sebelum masuk organisasi, saya tidak punya selera humor yang banyak orang bisa tertawa gitu loh. Jadi selera humor saya diem gitu aja. Tapi ketika saya masuk organisasi, saya ketemu orang-orang, akhirnya saya menemukan, oh selera humornya saya itu ini loh. Padahal sebetulnya organisasi tidak menyediakan hal itu, gitu. Yeah. Organisasi tidak ada namanya divisi humor, itu kan tidak ada, tahu saya, ya. Di HMPS tidak ada toh. Nggak ada. Di HMPS di Ormawa itu juga ada divisi humor. Tapi saya mendapatkan itu lantaran memang saya masuk, akhirnya saya menemukan, oh ternyata selera humor itu seperti ini, gitu. Akhirnya saya belajar juga secara tidak langsung belajar humor. Oh, humornya orang yang seperti ini tuh oh gini. Humornya orang yang seperti ini gini. Oh, humornya orang yang ngomong lo gue. Itu juga beda lagi. Yeah. Gitu. Inyong juga. Inyong, Rika. Oh, Rika. Gitu juga beda. Iya. Tapi seperti itu sebenarnya banyak. Jadi teman-teman kalau memang mau yang namanya peka, mau benar-benar menganalisis atau analisis sosial bahasanya, itu bakal banyak menemukan kok di sektor-sektor organisasi, termasuk bagaimana caranya menghadapi orang, bagaimana memberikan feedback, itu kan juga dipelajari sebetulnya secara tidak langsung tanpa kita sadari. Iya. Gitu. Juga itu juga teman-teman yang baru masuk di dunia universitas, jangan lupa ikut organisasi, tapi dengan catatan tadi yang dibilangkan Kak Fatan, itu jangan sampai kalian di organisasi tapi kok nggak ngerti waktu kuliah. Jangan sampai juga nggak ikut apa-apa. Nah, Dah itu. Kupu-kupu ya Kak. iya kupu. Iya, kupu-kupu. Soalnya ya memang rugi banget loh kalau saya melihat, katakanlah waktu perkuliahan itu, katakanlah kalau masuk terus itu kan berarti nanti total 20 mata SKI ya selama 1 semester. Jadi kalau hitungannya 20 SKI mungkin sekitar 300-an jam selama 1 semester ya. Saya pernah nulis seperti itu soalnya. Wah. Saya pernah nulis, saya ngitung kira-kira berapa sih gitu. Ketika saya total bahwasanya ketika hanya digunakan untuk kuliah saja gitu, kuliah saja yo eman-eman, soalnya bayar sekian gitu. Yo walaupun mungkin beberapa orang menganggap bahwasannya angka segitu tidak terlalu mahal gitu. Iya, benar. Cuma yo eman-eman. Rugi banget ketika tidak ikut apa-apa sama sekali. Tuh. Rugi di waktu Kak Fatan. Rugi waktu, soalnya kan S1 itu kan normalnya di 8 semester ya. Ya normalnya. Dan ya, bener, hal-hal yang ada di semester di strata 1 atau sarjana yang pertama itu, yang 8 semester itu S1, itu nanti hal-hal yang seperti ini mungkin sudah tidak kita temukan, asyiknya berorganisasi itu sudah tidak temukan ketika sudah mentas atau sudah lulus atau misalkan lanjut, itu sudah bukan waktunya akhirnya implementasi aksi Ya. itu. Jangan banyak mimpi. Mimpi aja gak dilakukan aksi sama aja Kak Fatan. Oke Kak Fatan. Gue juga mau tanya nih Kak Fatan. Ya, lu tanya aja gak apa-apa. Lu tanya aja. Ganti bahasa gaul dulu ya Kak Ntar Fatan. gue jawab. Ini Kak Fatan terbawa dengan lembahnya tadi teman-teman. Enggak. Bercanda Kak Fatan, bercanda. Nah, apalagi Kak Fatan? Oke, mungkin lanjut pada pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan kok jadi Kak Fatan yang jadi host. Beralih ya hostnya. Kak Fatan, apa sih harapan Kak Fatan ke depannya buat HMPS Tadris Bahasa Indonesia? Ya, harapan saya teman-teman yang ikut di HMPS itu bisa belajar sesuai dengan bidangnya. Kan ada divisi-divisi toh. Iya. Ya sudah, mereka tekun di situ. Bahkan beberapa hal yang saya katakan terkadang kita tuh tidak sadar manfaatnya. Itu. Lah itulah yang akhirnya mungkin membuat yang namanya kemerosotan aktivis gitu. Saya juga kan memang suka nulis ya. Pokok nulis aja gitu. Iya. Itu saya juga menulis bahwasanya salah satu kemerosotan itu karena ketidaksadaran mahasiswa yang ikut organisasi yang aktif loh ya. Iya. Soalnya yang pasif ya wes. yang pasif beda lagi ya. Ya, beda Jangan lagi. dibicarakan kalau yang itu. Nah, mereka yang aktif itu akhirnya ada namanya kemerosotan di dalam minat, itu salah satunya itu mereka tidak sadar akan manfaatnya atau malah mereka tidak menemukan. Ya, tidak Gitu. tahu. Tapi kebanyakan itu tidak sadar. Ternyata aku yang dulu tidak bisa seperti ini menjadi seperti ini. Oh, dulu yang aku
takut kenal orang akhirnya mau kenal orang ya toh. Mungkin yang akunya dulu itu takut kok ngomong dredeg cara bahasanya gregele geter tantrum gitu. Susah amat ya. Saya dulu tantrum, Mas. Iya, tantrum. Jujur. Iya. Saya dulu tantrum kalau presentasi. Tantrum pertama kali. Introvert kali. gak Kak? Wah, Introvert introvert juga. banget saya. Bukan ekstrovert ya? Bukan ekstrovert saya. Tapi introvert. Jadi Saya ekstrovert. cas energi saya itu ketika saya sendiri atau melamun. Wah, itu kenikmatan. Kenikmatan. Wah, Karena Indonesia itu darurat kalau sudah tidak ada yang melamun. Ya karena melamun itu adalah salah satu bentuk kita menikmati hidup loh. Melamun. Mikir, evaluasi gitu. Kalau sudah tidak ada waktu untuk ngelamun kan akhirnya memang kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Ya. ingat dunia lupa akhirat. Dunia dan akhirat sih. Kak Watan ini juga orang asik ternyata ya teman-teman. Asik. Ya itu tadi, saya punya selera humor hanya yang saya temukan di organisasi. Nah. Gitu, jujur itu. Awalnya saya dulu juga gak kenal Kak Watan juga agak gimana gitu. Sekarang udah kenal ya. Ayo jotosan Kak Watan. Oh, maksudnya jodosan itu kan gini toh, Ya, maksudnya tos kayak tos, ya. Bukan jotos-jotosan Nah, ini ya. Gitu teman-teman. Nah, gitu loh maksudnya, gitu. Karena itu dulu pernah diterapkan di Indonesia karena ada COVID-19 Kak Watan. Ya. Nah, itu. Jadi cuma bercanda teman-teman Tabasa gitu. Jadi buat kalian teman-teman Tabasa yang ingin mengerti tentang Kak Watan lebih lanjut bisa follow IG-nya Kak Watan. Apa Kak Watan? Oh, bisa nanti dicari langsung saja Nathan. Cuma nek pengen lebih sharing-sharing lanjut, gas ngopi. Iya. Nongki Oke. ya Kak, nongki. Ngopi. Nah, itu Kak Watan. Gitu ya. Mungkin itu saja Kak Watan. Karena apa ya? Saya ada rapat di gedung sebelah. Enggak usah ada. Mungkin Kak Watan lagi sibuk, ada kegiatan yang lain mungkin. Terima kasih waktunya Kak Watan Oke, dan sama-sama. Kak Aida. Oke. Mungkin segitu saja teman-teman Tabasa untuk pembicaraan atau ngobrol kita dengan Kak Watan selaku Ketua Umum HMPS Tadris Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Sama-sama.